menelusuri bahwa ada aliran dana pungli. Nah, ini kan harus kita anatomi kejahatan ya. Kemungkinan ini kejahatan, namanya juga pungli. Ini sampai di mana? Karena kan anatominya, kronologinya itu harusnya sudah ada pungutan liar. Pungutan liar itu kan tidak harus bilang di sana lewat CCTV, bisa jadi bukan gitu ya Bang ya. Ngomong-ngomong dulu atau dan sebagainya, baru kemudian keluarganya mereka mungkin dikirimkan ke keluarganya yang disuap gitu kan. Suap kan itu akhirnya kan pungutan liar pada intinya kan suap juga. Atau memeras ya, meras atau enggak suap, bahwa ingin mendapatkan fasilitas ini, ingin mendapatkan fasilitas itu, tapi dengan membayar, baik itu ditawarkan oleh dari bagian rutan itu sendiri. Sejatinya pungli adalah salah satu tindakan melawan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya Yanti Garnasih mengatakan, orang yang ditahan itu yang mencoba merayu, minta dapat fasilitas, tapi nanti saya bayar. Nah, itu harus dibuka. Sebetulnya itu gampang, harusnya itu gampang. Nah, kemudian kalau sudah beberapa kali dan kemudian ternyata di rekening-rekening yang disebutkan ada aliran 4 miliar tadi, itu yang dibawa ke PPATK. Itu seperti itu. Jadi harus ada. Saya setuju tadi bahwa sebaiknya ya jangan KPK yang menangani ini. KPK banyak masalah besar. Ini walaupun 4 miliar juga besar ya untuk pungli, tapi KPK itu sedang menangani kasus-kasus besar. Jadi nggak usah lah ini biar aja supaya nggak konflik of interest dan juga tidak dicurigai masyarakat. Ini biarlah kalau nggak polisi ya jaksa, polisi saja. Tapi Bu Yanti, kalau kemarin ke Pak Saud Situmorang, entah polisi atau jaksa, yang penting pungli 4 miliar itu harus segera ditangani. Tujuannya sudah jelas, agar tidak menimbulkan kecurigaan di masyarakat. Bagi orang bawah, 4 miliar itu besar. Dibuka sejujur-jujurnya, biar jelas. Seterusnya, Yanti Garnasih mengatakan, mantan Wakil Ketua KPK bilang, ini bisa berimplikasi besar. Angka punglinya besar, 4 miliar. Dan diduga mungkin bisa saja memasukkan alat komunikasi. Dan di sana tahanan korupsi semua. Betul. Ya itu kan awalnya kan ketika sudah ditahan harusnya kan sudah diikuti dengan penyitaan. Penyitaan itu antara lain pakai TPPU. Toh sudah ditahan ya Bang, kan sudah ditahan. Pastinya penyitaan udah jalan juga supaya tidak bisa membayar pungli, supaya tidak bisa menyogok. Makanya punglinya ini bagaimana? Apakah ini adalah diperas oleh orang yang menjaga orang-orang rutan, ataukah mereka menyuap orang rutan? Kan gitu, kemudian diberikan. Bukan saya minta maaf, saya mengatakan 4 miliar karena banyak korupsi kita triliun-triliun. Jadi saya bilang ini kan nggak terlalu besar 4 miliar. Waduh, besar Bu Yanti itu. Triliun-triliun yang sedang ditangani oleh KPK. Misalnya KPK sedang bikin tentang Kementerian Pertanian, kan ada juga itu yang belum selesai banyak. Kemudian KPK sedang BTS, itu banyak. Ini dibandingkan yang triliun-triliun kan kecil. Dan lagi ini gampang hanya di antara mereka. Mungkin mereka memasukkan handphone, mungkin minta jam kunjungan lebih panjang, lebih banyak, padahal tahanan korupsi. Ya itu intinya mereka melakukan yang namanya perbuatan yang morally itu korup gitu ya. Jadi ini dugaannya pasti tindak pidana, tidak mungkin pelanggaran administrasi. Kalau jam 9 jadi jam 10. Kenapa harus datang sampai jam 10 tapi sampai jam 12? Bukan masalah administrasi sampai jam 12, tapi sampai jam 12 itu karena mereka bayar. Nah, itu sudah masuk kepada korupsi. Itu masuk korupsi di sana. Sementara dari detik.com,
pungli 4 miliar di rutan KPK itu diduga disetor tunai pakai rekening pihak ketiga. Sudah diketahui juga kira-kira dalam bentuk apa pungutan-pungutan itu dilakukan. Ada berupa setoran tunai, semua itu menggunakan rekening pihak ketiga dan sebagainya, kata anggota Dewas KPK Albertina Hu. Namun Albertina enggan menjelaskan detail temuan tersebut. Dia mengatakan ada unsur pidana yang kini penyelidikannya diserahkan kepada pimpinan KPK. Seterusnya, Albertina mengatakan, kami Dewan Pengawas, keterbatasan hanya masalah etik. Kami tidak bisa melakukan penyitaan, tidak bisa upaya paksa penggeledahan, dan sebagainya, ucapnya. Temuan pungli ini ditemukan oleh Dewas KPK, bukan laporan pihak lain.